di dalam Al-Quran pun demikian ya, hari korban itu bukan manusia yang kita sembelih atau orang-orang suci yang kita sembelih, tetapi hewan. Karena satu-satunya pemilik hak paten penciptaan langit dan bumi ini sudah tertulis di kitab kami. Justru ya, yang mengaku tauhid itu ditolak ya, ditolak. Minta supaya Rahmana bicara dulu tentang kekuatan, kekuasaan, dan kehebatan Tuhanmu. Tuhan pagan Kristen, Yesus, diyakini bahwa lahir juga pada tanggal 25. Bisa Ibu Uti menuduh kami Tuhan pagan, silahkan buktikan kalau Tuhan kami pernah dilahirkan, pernah mati dibunuh, dia menebus dosa manusia. Ya, Yesus Allah kami itu adalah roh. Jadi kami menyembahnya dalam roh. Bapak Rahmana menyembah Tuhan yang tidak Bapak kenal. Karena apa? Sendiri. Bahkan Nabi pun tidak pernah berurusan dengan Tuhannya. Dia berurusan dengan Jibril. Bahkan Jibril pun tidak ada pembuktian bahwa dia pernah ada. Saya minta pertanggungjawaban Ibu Uti, berikan perintah untuk membunuh Yesus menjadi korban bakaran atau korban penebusan. Kalau pakai ayat ya, jangan pakai asumsi. Ya. Justru dialah yang mati bagi kami karena apa? Dengan kematiannya dosa-dosa kami itu dihukum di dalam tubuh daging jasmaninya. Satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar itu adalah berhala. Jadi dari tadi ini Ibu Uti hanya gembar-gembor tapi tidak memberikan alasan yang tepat ya. Mana ayat bahwa perintah kepada orang-orang Roma itu untuk membunuh Yesus sebagai alasan penebus dosa. Nah, ajaran pagan ini ketuhanan mereka mempunyai kelemahan. Nah, kalau Ibu Uti yang memakan daging Yesus, berarti Tuhan mempersembahkan dirinya kepada kalian. Memangnya Ibu Uti yang ampuni dosa manusia? Sehingga Ibu Uti yang menerima korban itu? Atau Ibu Uti yang jadi Tuhan? Ayo, saya minta ayat yang jelas, maka di sini akan terbukti Ibu Uti adalah penganut ajaran pagan. Kalian adalah pewaris ajaran paganis. Muhammad sendiri hanya menyembah Tuhan yang lokal, Tuhan yang ada di negeri. Kalau bukan pagan, tunjukkan bahwa orang yang lahir dari wanita perawan itu adalah Tuhan. Ya, Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan karena kriteria untuk menjadi Tuhan tidak ada yang dipenuhi di tempat Bapak. Mesias di tempat kami itu artinya anak Allah. Anak Allah artinya firman yang telah menjadi manusia. Jadi dengan memanggil Isa Al-Masih, kalian sendiri seharusnya sudah percaya bahwa dia adalah Tuhan. Diurapi itu artinya anak Allah. Anak Allah itu rujukannya kemana lagi? Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu, Allah salah satu dari yang tiga. Jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, itu pasti orang-orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara saudara Rahmana Raja dengan Uti Watimena, si Ratu Asumsi ya. Nah, di dalam diskusi ini topik yang diangkat adalah ajaran mana yang menyerupai dengan ajaran pagan ya. Apakah Kristen atau Islam. Nah, tentu saja di dalam diskusi ini kita sudah bisa membaca ya arah pikiran dari Uti Watimena ini, karena memang sudah sering kita dengarkan dia berdiskusi. Itu selalu saja berasumsi ya, memaksakan makhluk untuk menjadi Tuhan ya. Karena
kalau kita di dalam Islam sudah sangat jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita sifati seperti makhluknya, apalagi seperti manusia ya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang hakikatnya sendiri. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatanmu. Jadi artinya apapun itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk roh yang diyakini oleh Uti Watimena sebagai Tuhan itu sendiri. Maka dari itu sudah gagal ya untuk dijadikan Tuhan, karena roh itu sendiri adalah ciptaan dan membutuhkan dimensi ya, karena berada di dalam tubuh manusia maupun di dalam tubuh binatang. Kalaupun setelah manusia meninggal, maka roh itu pun kembali ke alamnya yang sudah disediakan Allah. Tentunya ini membutuhkan tempat. Jadi artinya terikat dengan suatu tempat atau dimensi, maka itu dipastikan bukanlah Tuhan ya. Jadi bagaimana nanti penjelasan atau jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Rahmana Raja dalam membantah tuduhan dari Uti Watimena ini yang bisa kita golongkan dia ini adalah orang yang sebenarnya tidak mampu untuk berpikir ya, karena tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana ciptaan Tuhan. Sebelum saya putarkan videonya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung channel Umi Dini ya, Mi Chandrim Official ya, dan juga channel Risalah Islam Media RIM, dan juga channel-channel Islam lainnya untuk terus meminta umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita ikuti bagaimana jalan diskusi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan topik malam ini kan kita ambil judulnya umat mana yang ajaran mana yang serupa dengan pagan ya, atau yang dekat dengan ajaran pagan. Saya mau masuk di dalam ranah Islam ya, bahwa ajaran pagan itu, penjelasan ajaran pagan mereka-mereka yang meyakini tentang inkarnasi seperti Tridewa, Tridewi ya, itu ajaran pagan. Dan ajarannya itu mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada para dewa Baal atau yang mereka anggap seperti Tuhan mereka. Kalau di dalam Al-Quran tidak satu ayat pun terdapat bahwa Tuhan itu bisa inkarnasi atau serupa dengan ajaran Krishna ya. Saya tidak lari ke Krishna, serupa dengan ajaran Krishna yang diyakini bahwa dia adalah tiga tridewa ya, Brahmana, Krishna, dengan ada satu lagi. Dan nanti sebentar di perjalanan dialog saya akan tampilkan data-datanya semua. Nah, dengan mengenai ajaran, saya kira di dalam kitab Bible sendiri itu sudah ada penekanan. Terdapat di Ulangan 12 ayat 31. Dengar suara saya? Kedengaran. Ya. Ulangan 12 ayat 31 ini Tuhan melarang ya. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, bahkan anak-anak laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Di Ulangan 18 ayat 10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung
seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Janganlah mempunyai, ya. Jagalah, ya. Ya, sampai situ saja. Nah, jadi kalau kita mau ikuti setiap ajaran yang menumbalkan anak-anak mereka atau orang-orang yang dianggap suci untuk dipersembahkan, itu kan menurut pernyataan kitab Ulangan ini ialah ajaran pagan, ya, ajaran para dewa. Nah, seiring dengan kenapa Islam, Yahudi, Kristen, Islam meyakini bahwa ada korban, ya, yang disebutkan korban bakaran atau korban penebusan. Saya kira itu semua berbaur hewan. Di perjalanan Abraham itu Allah sendiri yang memerintahkan, Allah menguji Abraham untuk menyembelih salah satu anaknya, tetapi itu hanya diuji. Nah, tetapi tidak terjadi hal demikian, Allah menggantikan dengan seekor anak domba. Dan itu perintah langsung dari Allah untuk menyembelih anak domba tersebut. Sehingga ada yang disebutkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran pun demikian, ya. Hari korban itu bukan manusia yang kita sembelih atau orang-orang suci yang kita sembelih, tetapi hewan, kambing, domba, begitu. Jadi saya kira saya belum merujuk kepada lawan dialog saya, cuma di situ saya mengambil penjelasan bahwa sesungguhnya Tuhan paling membenci orang-orang yang mempersembahkan, ya. Tuhan di Perjanjian Lama paling membenci orang-orang yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuan, karena Tuhan tidak pernah meminta darah manusia untuk menebus suatu kesalahan. Jadi kira closing statement saya hanya sebatas itu saja. Nanti kita uraikan ketika perdebatan atau dialog kita ini berjalan. Sekian dan terima kasih. Malam ini Ramana mencoba untuk mencari-cari fakta, ya, untuk menunjukkan bahwa ajaran dari yang tidak dia percaya itu adalah ajaran pagan, ya. Saya dari awal sudah melihat, loh ini mah bukan dialog, karena yang dilakukan oleh Rahmana Raja ini hanyalah menuduh, ya. Yang maunya saya adalah ketika Rahmana Raja mengatakan bahwa ajarannya bukan pagan, seharusnya menunjukkan jati diri dari Tuhannya, tunjukkan setuhan-Tuhannya, tunjukkan jati diri Tuhanmu bahwa Tuhanmu bukan pagan, gitu loh. Bukan dengan cara seperti ini, tiba-tiba sudah langsung menyerang Alkitab orang tanpa sedikit pun pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kamu punya itu adalah bukan pagan, gitu. Ya seharusnya seperti saya akan bercerita bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang benar karena kami mempunyai banyak sekali dalil-dalil, ya, dan Alkitab itu tidak sama dengan Al-Qur'an. Seharusnya ketika Pak Rahmana Raja mengatakan ajaran mana yang mendekati pagan, ya tunjukkan aja, ya, dengan menunjukkan bahwa Tuhan Bapa itu bukan pagan, tunjukkan bagaimana dia itu adalah Tuhan, bagaimana dia itu jati dirinya, ya nanti kita dengan melihat seperti itu kan kita bisa menilai gitu, mana yang pagan, mana yang bukan, gitu. Tetapi ternyata Tuhannya sendiri tidak bisa dia bela, dia hanya menyerang agama orang lain, gitu loh. Ya, yang saya mau kasih tahu bahwa Tuhan kami sejak awal dia telah mengatakan segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang tercatat di pertama kali, dan tidak ada buku manapun, tidak ada kitab manapun yang mencatat kejadian manusia dari awal sampai akhir itu secara terperinci, sehingga kitab-kitab lain mereferensi di kitab kami. Ya, kejadian pertama manusia itu sampai akhir, gitu loh. Ya, manusia itu diciptakan, Elohim itu menciptakan bumi itu dalam 6 masa, ya. Pada hari yang ke-7 dia beristirahat, dan semuanya terperinci dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, dari awal dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini adalah Alkitab yang pada mulanya memang seperti itu. Tidak ada ayat dari buku kitab manapun yang mencatat kisah kejadian penciptaan manusia seperinci dengan sedetail-detailnya seperti di ayat kami. Adapun di tempat lain yang mengklaim bahwa Tuhannya juga pencipta langit dan bumi, hanyalah mengambil referensi dari tempat ini. Jadi itu artinya ini adalah standar yang pertama, yang asli, yang tidak bisa diganggu-gugat, yang sudah ada hak patennya.
Ya, di dalam kejadian ini dialah pencipta langit dan bumi. Lalu dikatakan di situ pencipta langit dan bumi itu dia mengatakan dirinya adalah penebus dan juru selamat. Ya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohong-bohongin karena memang banyak dikatakan dia adalah penebus dan juru selamat. Bagaimana dia akan menebus sudah dikasih tahu bahkan ribuan tahun sebelumnya. Bagaimana dia akan menyelamatkan manusia itu sudah dikasih tahu. Jadi kalau dikatakan kami ini pagan karena mengikuti ya, karena dikatakan ada tri itu yang mengikuti. Yang begitu ya saya mau kasih tahu, semua yang meniru-niru itu artinya dia mencari pembenaran dari yang dia tiru itu. Dia ingin sama seperti yang dia tiru itu. Ya, ajaran yang trimurti apa segala macam yang meniru-niru itu artinya dia mencari pembenaran di situ. Ya, tetapi yang aslinya memang jelas tertulis di kitab kami bahwa Allah kami itu adalah Allah Tritunggal. Ya, dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah sudah tercatat di situ. Mau bilang apa itulah faktanya. Ya, ada dua nama sudah tercatat. Lalu dikatakan berfirmanlah Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa firman itu adalah satu oknum pula, ya, bukanlah perkataan-perkataan seperti yang disangkakan, ya, perkataan yang keluar dari mulut yang kosong yang tidak ada, tetapi firman yang dimaksud di sini adalah hidup, ya, firman itu hidup. Dia keluar dari Bapa tetapi dia adalah hidup. Oleh sebab itu ketika dikatakan jadilah matahari, maka matahari itu jadi karena ada kuasa dari perkataan itu. Itulah dia Yesus Kristus yang telah dicatat dia sudah datang ke dunia menjadi Yesus Kristus. Alkitab mencatatnya bukan pagan karena apa? Karena satu-satunya pemilik hak paten penciptaan langit dan bumi ini sudah tertulis di kitab kami. Ya, dan terinci sampai kronologis perjalanan manusia ciptaannya itu dicatat dengan sangat rinci sampai pada nanti sampai pada akhirnya itu di kitab Maleaki, ya. Jadi inilah yang menjadi standar, ya, tidak bisa dikatakan pagan karena apa? Karena memang begitulah Allah kami. Justru ya yang mengaku tauhid itu ditolak, ya. Ditolak sejak peradaban dunia, ditolak karena tidak ada yang seperti itu. Tuhan yang betul tidak ada yang seperti itu. Ya, karena Allah yang betul itu dia berkarya, dia bekerja, dia bertindak, dia menyatakan diri. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, ketika dia berkarya, dia datang menjadi manusia itu hanyalah karyanya yang besar. Dia menunjukkannya bukan cuma slogan Allah Maha Kuasa, tetapi tidak ada pembuktian kekuasaannya. Ya, jadi untuk itu saya minta supaya Rahmana bicara dulu tentang kekuatan, kekuasaan, dan kehebatan Tuhanmu. Tunjukkan kepada saya, baru kamu bisa menyalah-nyalahkan kami ini agama pagan. Ya, dari mana kamu mengatakan kami pagan hanya karena kamu melihat orang yang meniru-niru Tuhan yang benar itu. Tetapi kenyataannya adalah Krishna itu tidak ada yang begitu, ya. Hanya slogan, hanya simbol-simbol, hanyalah konsep-konsep yang dibuat manusia menyamakan Tuhan kami. Ya, itu saja. Buktinya juga Tuhan kamu juga mengklaim bahwa dia juga adalah Tuhan kami. Karena apa? Semua orang yang mengklaim itu artinya dia merasa bahwa yang dia klaim itulah yang benar dan dia ingin menjadi sama seperti yang benar itu. Ini fakta, ini logik, tidak bisa diganggu gugat. Ketika saya mengatakan sayalah yang membuat mobil itu, ya, saya mengklaim seperti itu artinya saya kepingin menjadi sang pembuat mobil itu. Saya menginginkannya, saya mengidolakannya. Itu dia. Ketika ada orang mengklaim ya seperti itu, ya, di mana-mana semua mengklaim bahwa mereka adalah yang ditulis di dalam kitab Kejadian ini. Tetapi maaf, kitab Kejadian kami telah menulis 3 nama, Allah Tritunggal, dialah Allah yang benar. Di luar itu adalah berhala. Banyak Ibu Uti. Ya, pertanyaan saya, jika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah pagan, lalu apa fungsinya Bapak pergi ke Mekah putar-putarin batu? Ya, apa fungsinya? Apa maknanya kalian pergi ke sana mengitari satu tempat lalu kalian berkiblat? Berkiblat itu artinya kalian menghadap Tuhan yang ada di situ. Kalau dia bukanlah pagan, coba tolong kasih tahu apa maknanya kalian harus naik haji, pergi naik haji, apa maknanya? Udah itu aja. Jadi saya jawab dengan tegas saja, ya. Untuk kita pergi ke sana, putar-putar di sana,
Ini saya belum tampilkan ayatnya, nanti periode kedua baru saya tampilkan ayat. Itu melaksanakan rukun kelima dan perintah untuk bersujud menghadap kiblat, ya. Bukan berarti kiblat itu Tuhan. Bukan berarti Ka'bah itu Tuhan. Ya. Kalau toh memang Ka'bah itu yang kami sembah dan kami tuhankan, silakan Ibu Putih tampilkan ayat di dalam Al-Quran bahwa Ka'bah itu adalah Tuhan atau Allah. Ya. Tetapi perintah Allah, kenapa kita harus menghadap ke situ? Ya. Karena Allah lah yang mempunyai, yang memiliki, ya, Ka'bah tersebut. Bukan berarti Tuhan itu ada di dalam Ka'bah. Kosong Ka'bah itu. Bahkan sekalipun Ka'bah itu sudah lenyap, kami tetap menghadap ke situ apabila belum ada perintah untuk kami menghadap kepada tempat lain. Dan sebelum kami menghadap ke Ka'bah, saya kira zaman dahulu kita tidak menghadap ke situ, kita menghadap kepada Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika kiblat kita pada zaman itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa, apakah masjid itu Tuhan kami? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, menyangkut pagan, pagan ini kan Tuhan-Tuhan yang dilahirkan. Menyangkut pagan ini Tuhan-Tuhan yang dilahirkan. Ya. Tuhan-Tuhan yang dilahirkan. Ya. Seperti apa pagan ya? Seperti Osiris, ya, Tuhan pagan Mesir yang diyakini lahir tanggal 25 Desember. Nah, Mitra, Tuhan pagan Persia, diyakini pula lahir tanggal 25 Desember. Ya, Bakus, Tuhan pagan Yunani, diyakini juga lahir tanggal 25 Desember. Krishna, ya, Tuhan pagan Hindu, diyakini juga lahir pada tanggal 25 Desember. Ya. Tuhan pagan Kristen, Yesus, diyakini bahwa lahir juga pada tanggal 25 Desember sehingga mereka merayakan hari tersebut. Nah, apa alasannya? Ini alasannya. Ya. Saya kasih alasannya. Saya kasih alasannya ini, di sini alasannya. Tanggal 25 Desember, ya. Yesus diyakini ya terlahir dari seorang wanita perawan yang bernama Maria. Mitra, ya, seorang perawan. Hasei, Osiris seorang perawan. Nei, Bakus seorang perawan. Demeter, Krishna seorang perawan dari Dewanti. Nah, jadi ini tidak, ini ya kita berbicara yang serupa dengan pagan ya. Nah, tentang kematian mereka ya. Yesus diyakini menebus dosa manusia. Mitra diyakini menebus dosa manusia. Osiris diyakini menebus dosa manusia. Bakus diyakini menebus dosa manusia. Krishna diyakini menebus dosa manusia. Ya, Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari penyaliban. Mitra pada hari yang ketiga bangkit dari pembunuhan. Osiris pada hari yang kedua, pada malam yang kedua hari yang ketiga, ya, bangkit pula dari pembunuhan. Bakus demikian bangkit pada hari yang ketiga sesudah pembunuhan. Krishna, ya, bangkit pada hari yang ketiga sesudah penyaliban. Nah, Yesus oknum dari Trinitas, Anak Bapa, Allah dan Roh Kudus, ya. Mitra oknum dari Tridewa, Mitra, Airman dan Orsmat, ya. Osiris oknum dari Tridewa, Osiris, Isis, Horus. Nah, itu berbicara yang seiring dengan pagan. Tapi kalau berbalik kepada Tuhan orang Islam, cukup kami mengatakan kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa Ibu Uti menuduh kami Tuhan pagan, silahkan buktikan kalau Tuhan kami pernah dilahirkan, pernah mati dibunuh demi menebus dosa manusia, pernah bangkit pada hari yang ketiga, pernah menjadi manusia. Karena kerja-kerja pernah menjadi manusia, dewa jadi manusia, diyakini bahwa dia adalah Tuhan-Tuhan mereka, dan itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Nah, hal ini terulangi lagi yang semirip dengan yang dibawa oleh Kristen. Penebus anak-anak manusia, mereka menebus kesalahan mereka atau mempersembahkan kepada Tuhan-Tuhan pagan mereka, anak-anak manusia mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Kristen mempersembahkan anak Maria kepada siapa? Terima kasih banyak, Rama. Waktunya udah selesai ya.
waktu untuk menyanggah. Ya, Rahmat Raja mengatakan ada Krishna, ada Bagus, ada semua itu yang meniru Tuhan yang benar, oke? Yang mengambil bagian, yang mereferensi bahwa mereka adalah sama dengan Tuhan yang Allah yang Tritunggal. Ya, ini semua hanyalah peniruan, tetapi fakta dengan jelas menyatakan tidak ada yang dilahirkan di tanggal 25 Desember. Itu semua cuma mitos, cuma cerita, cuma hayalan. Ya, tetapi Yesus lahir, dia itu dinubuatkan, dia itu disosialisasikan dan memang sudah tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama dan di dalam kitab Perjanjian Baru. Semua yang kamu bilang itu tidak pernah tercatat bahwa keberadaan atau keadaan atau kenyataan yang kamu katakan itu betul, iya dan benar. Tidak pernah tercatat ada Krishna lahir dan anaknya pernah ada di bumi. Tidak pernah, dan tidak pernah ada satupun di muka bumi ini yang tercatat mati untuk menebus dosa manusia hanya selain di dalam Yesus Kristus. Tetapi Rahmana Raja tidak bisa menyatakan menunjukkan kepada saya bahwa kamu bukanlah agama pagan, ya. Karena apa? Karena Alkitab kami dengan jelas mengatakan, ya, yang disebut pagan itu di dalam 26, saya buka dulu ya, Imamat 26, kalau saya baca ini diberhentiin ya. Ya, Imamat 26 ayat 1. Ya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Lalu Yesus juga mengatakan, ya, dikatakan orang yang menyembah, ya, Yesus Allah kami itu adalah roh. Jadi kami menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab kami menyatakan bahwa engkaulah atau Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa yang seperti Bapa itu telah dikatakan. Orang menyembah di satu tempat, menyembah di Yerusalem, menyembah di mana di satu tempat. Ada titik temunya, ada tempatnya untuk menyembah. Tetapi Alkitab telah jelas mengatakan, ya, di mana menyembah itu adalah dalam roh dan kebenaran, karena Allah yang benar itu adalah roh, bukan yang lain. Lalu kami menyembah dia, dan dia adalah roh yang omnipresent, jadi dia maha hadir. Walaupun kami menghadap ke kiri, dia ada, menghadap ke kanan, dia ada. Kami tidak berkiblat karena Tuhan kami itu maha hadir, dia ada di mana-mana. Sedangkan Pak Rahmana Raja tidak bisa menyatakan kenapa kalian berkiblat. Ya, karena apa? Karena kalian menghadap kepada Tuhan kalian yang ada di Mekah. Ya, saya bukannya tetapi itulah faktanya, kalian berkiblat. Kami yang kamu bilang pagan itu, kami tidak berkiblat karena Allah kami itu ada di mana-mana. Ya, lalu Yesus mengatakan di dalam Yohanes, sebentar ya. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang nyata-nyata menyatakan diri kepada diri kami, ya. Yohanes 4, sebentar ya. Yohanes 4 ayat tadi berapa tuh? Saya buka Alkitab saya. Tolong dimatikan dulu. Ya, Yohanes 4 mengatakan, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari Yahudi. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa? Karena dia telah dinubuatkan, karena dia pernah ada di muka bumi ini, karena dia menyatakan dirinya, karena dia mengumpulkan orang begitu banyak untuk menjadi saksi. Ya, menyembah Tuhan yang benar itu harus kita menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Sedangkan Bapak Rahmana menyembah Tuhan yang tidak Bapak kenal. Karena apa? Karena dia tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, tidak tergantung dengan apapun, dan tidak pernah tercatat dia pernah menyatakan diri. Bahkan Nabi pun tidak pernah berurusan dengan Tuhannya, dia berurusan dengan Jibril. Bahkan Jibril pun tidak ada pembuktian bahwa dia pernah ada, karena tidak ada yang pernah menyaksikan keberadaan Jibril selain hanya klaim Nabi semata.
Jadi kami mengatakan bahwa kami bukan pagan karena kami adalah menyembah Tuhan yang kami kenal. Kami tahu kepada siapa kami menyembah. Oke, silakan. Ya, Ibu Uti, kalau memang ajaran Ibu Uti bukan ajaran yang diambil dari ajaran pagan, tunjukkan kepada saya perintah Bapa yang di surga, yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, menyembelih Yesus. Perintah, ya, menyembelih Yesus sebagai korban penebusan. Ya, gitu. Sebab ketika di Perjanjian Lama, Abraham menyembelih anak domba, itu perintah dari Tuhan langsung. Nah, ketika Yesus ini digantung di tiang salib, ya, saya minta pertanggungjawaban Ibu Uti, berikan perintah untuk membunuh Yesus menjadi korban bakaran atau korban penebusan. Kalau toh ajaran Ibu Uti bukan ajaran pagan. Itu yang poin pertama. Poin kedua, kalau memang Tuhannya Ibu Uti adalah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, tunjukkan bukti kepada saya bahwa di zaman mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, ada salah satu oknum-oknum utusan Tuhan atau raja-raja yang mempersembahkan anak manusia mereka kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Silakan. Pakai ayat ya, jangan pakai asumsi. Ya. Adapun di dalam kitab kami yang disebut pagan, yaitu menyembah di satu titik, ada lokasi penyembahan. Itu sudah jelas di Alkitab kami, itu menyembah yang namanya pagan. Menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal, ya, Tuhannya tidak pernah menyatakan diri, Tuhannya tidak pernah menampakkan diri, Tuhannya tidak pernah berbicara, bahkan mengejawantahkan apa-apa kepada umatnya, ya. Dan Tuhan pagan di kitab kami itu Tuhan yang di luar Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan pagan itu adalah Tuhan yang mengarah ke kiri, ke kanan, atau ke samping, atau ke depan, yang dimana dia ada, yang bukan roh. Di luar roh itu tidak ada yang namanya omnipresent. Karena omnipresent itu karena dia roh, makanya dia menaungi alam semesta ini dan dia hidup. Ya, Tuhan yang tidak hidup. Artinya Tuhan yang tidak berkuasa, yang tidak pernah melakukan mujizat apa-apa, yang tidak pernah melakukan apa-apa. Lalu satu lagi yang paling krusial yang ditulis di dalam kitab kami, orang yang menyembah Tuhan pagan itu adalah orang yang memperhambakan dirinya. Di dalam kitab Yeskel, di dalam kitab Hosea itu adalah orang yang memperhambakan. Ketika mereka menyembah berhala, mereka mereka selatkan diri juga pada ritual-ritual seks. Itulah, ya, itu dia. Ini jelas di tempat kami, itulah yang namanya pagan. Tetapi soal dia, tadi pertanyaannya, kalau bukan mana perintah Yesus menyembelih Yesus. Nah, ini pertanyaan orang yang mau menggiring opini, ya, dia sendiri tidak tahu tentang tentang pertanyaannya sendiri. Pak Rahmana tidak tahu tentang pertanyaannya sendiri. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu tanyaan, ya, karena tidak ada perintah menyembelih Yesus, tetapi Yesus mengatakan, ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus bukannya diperintah untuk disembelih, tetapi dia sendirilah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tidak ada perintah untuk menyembelih dia. Adapun ketika dia disembelih, dia dibunuh, para penyembelih, para pembunuhnya itu semuanya masuk neraka. Ya, karena Yesus mengatakan memang anak manusia harus diserahkan, ya, tetapi celakalah yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Jadi pembunuh Yesus, orang yang menyembelih Yesus itu mereka semua masuk neraka. Ya, lalu dikatakan mana di zaman itu digantung di kayu salib, mana di zaman apa? Ada apa sih pertanyaan yang kedua? Mempersembahkan gitu, ya. Jadi ini pertanyaan orang yang tidak mengerti, ya, sedangkan Rahmana menggadang-gadangkan bahwa Rahmana dulu pernah Kristen gitu kan. Padahal ini pertanyaan-pertanyaan yang konyol, terlihat sekali tidak tahu doktrin apa-apa tentang kekristenan. Yesus tidak pernah menyuruh orang untuk menyembelih, apalagi untuk membela dia sampai dia harus membunuh orang lain dan membela dia gitu loh. Tidak ada seperti itu. Ya, justru dialah yang mati bagi kami, karena apa? Dengan kematiannya dosa-dosa kami itu dihukum di dalam tubuh daging jasmaninya gitu loh, ya.
Tubuh daging jasmaninya itu menanggung kutuk dosa yang seharusnya dipikul oleh seluruh manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan semua orang itu harus menghadapi tahta pengadilan Allah dan masuk neraka. Tetapi masalahnya Yesus mengatakan karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia begitu mengasihi kami, tetapi yang kami manusia yang celaka ini semua manusia itu harus ke neraka. Oleh sebab itulah hukumnya itu dia tetapkan sendiri, lalu dia mengambil kutuk dosa itu, dia mengambil hukuman itu di dalam diri firman-Nya itu yang menjadi manusia, di dalam darahnya yang kudus itu. Ini bukan pagan, inilah yang sebenarnya terjadi sejak awal peradaban manusia. Adapun yang ngaku-ngaku seperti itu cuma mitos, tidak pernah ada kenyataannya, sejarahnya ada yang pernah mati untuk orang lain. Ya, itu cuma mitos karena meniru-niru yang benar gitu loh. Ya, semua yang meniru-niru mengaku-ngaku bahwa Tuhannya adalah Tuhan kami juga karena mau mencari, ingin berlindung di bawah kebenaran itu. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, ya, Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar itu adalah berhala. Jadi dari tadi ini Ibu Uti hanya gembar-gembor tapi tidak memberikan alasan yang tepat ya. Sebagaimana ya awal mula adanya korban penebusan itu ya di kitab ya, di Kejadian, kitab Kejadian 22, kitab Kejadian 22 ayat 7 sampai selanjutnya. Di situ benar-benar Allah ya Tuhan menyediakan Abraham seekor anak domba untuk menggantikan anaknya. Nah, itu ayatnya ada. Tetapi di mana ayat ya, yang saya katakan lagi sebelum saya menyanggah, di mana ayat bahwa perintah kepada orang-orang Roma itu untuk membunuh Yesus sebagai alasan penebus dosa. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan pagan, silakan Ibu Uti lebih kritik lagi ya ketuhanan saya. Ya, buktikan kalau dia bukan pagan seperti dewa-dewa. Kita berbicara pagan kan para dewa yang pernah dilahirkan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah dilahirkan, pernah jadi manusia, pernah mati dan hari ketiga pernah bangkit. Itu sanggahan saya dengan saya minta Ibu Uti lebih bijaksana lagi untuk menjelaskan tentang asbab dan penyebabnya. Dari mana perintah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memuliakan hambanya di hadapan Pilatus yaitu Yesus yang Anda katakan itu adalah Tuhan Anda. Kalau Anda menyembah kepada Yesus berarti Anda sudah menyembah ilah lain. Kenapa? Karena Yesus yang ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ya, coba bisa share ayat itu? Bisa share? Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Nah, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan antara Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dibebaskan. Oke? Nah, Tuhan pagan ini kan Tuhan yang jadi-jadi. Iya kan? Tuhan yang memang awalnya bukan Tuhan tetapi dijadikan Tuhan. Tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi ini seiring dengan pagan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti termasuk Ibu Uti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, menjadi ini baru dibuat ya, Yesus baru jadi Tuhan. Karena Yesus tidak ada ayat Yesus Tuhan dari awal sampai akhir tidak ada. Itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kemudian Ibu Uti menyamakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhannya. Sayang. Masih ada waktu? Masih. Ya, tahan dulu sedikit saya kasih ayatnya. Coba share Kisah Roma 14 ayat 9.
Di sini dia jelaskan, sebab untuk itulah Kristus telah mati, tidak tahu siapa yang suruh bunuh dia, dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti ini baru jadi ya, ketika dia mati, bangkit baru jadi Tuhan, karena sesuai dengan konteks ayat ini. Nah, silakan Ibu Uti ya sanggah pernyataan saya, dan silahkan berikan bukti kalau memang Allah Subhanahu wa taala dia adalah pagan. Satu poin saja saya minta buktikan bahwa dia pernah dilahirkan, pernah mati, dan pernah dibangkitkan. Silahkan. Ya, pertanyaan saya, Ramana Raja, apa makna berkiblat? Apa makna kalian mengelilingi Ka'bah? Apa makna kalian sembah sujud, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri? Lalu apa maknanya kalian mengatakan Allahumma labaik kepada Ka'bah? Itu saja. Itu saja. Oke. Bisa tampilkan surat Al-Baqarah ya, 144 sampai 149. Makanya jaringan saya di sini agak lelah, jadi kalau pas buka ya. Dan kalau sudah tampil tolong dibacakan supaya jelas, nanti saya lanjutkan. Saya yang bacakan ya. Oke dah. Iya. Sebentar ya. Oke, 144 sampai 149 dibaca gitu. Iya. Oke. Dari mulai 144 ya. Al-Baqarah 144, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat. Lanjut. Bang Deddy. Halo, kayaknya punya Bang Deddy. Saya lanjutkan ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak Semuanya mereka. sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian. Oke. Sudah ya? Sudah, lanjut Bang Rama. Oke, Ibu Uti. Jadi di situ penjelasan bahwa kemana apabila kami diperintahkan, kami akan menghadap ke situ. Nah, apakah kami menghadap Masjidil Haram itu adalah Tuhan? Saya kira tidak. Ya, seperti ya Yesus menghadap bait suci Allah, berdoa. Nah, kalau Tuhan masih berdoa, berarti dia bukan Tuhan yang mutlak. Nah, ajaran pagan ini, ketuhanan mereka mempunyai kelemahan. Dewa masih ada dewa yang tertinggi lagi. Seperti Krishna, masih ada di atasnya Krishna. Seperti Zeus, masih ada lagi bapaknya. Mereka mengatakan mereka berkuasa, tetapi di balik itu mereka tidak bisa berkuasa apa-apa. Nah, di mana kekuasaan Yesus ketika dia dihadapkan di Pilatus dan dia dihakimi oleh orang-orang banyak? Ya, sedangkan ajaran kitab Anda mengatakan jangan menghakimi kalau kau tidak mau dihakimi. Kenapa Yesus dihakimi? Hanya karena dosa-dosa kalian.
Dan satu lagi Ibu Uti, tolong lebih diperjelaskan lagi ya. Jawaban saya tadi sudah ada. Jadi tolong lagi Ibu Uti, kalau Ibu Uti berbicara, tolong lagi diperjelaskan lagi. Ketika darah Yesus tercurah ke bumi ini, kepada siapa yang menerima darah Yesus tersebut? Kalau Abraham menyembelih domba, maka Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang menerima korban bakaran tersebut, anak domba. Tetapi tolong diberikan penjelasan secara alkitabiah kemana darah Yesus ini diserahkan. Sebab apa? Kalau memang darah Yesus ini diserahkan kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai korban penebusan dosanya Ibu Uti, kenapa ada doktrin dalam kitab Anda? Barang siapa yang belum makan daging anak manusia dan minum darahnya, belum ada kehidupan di dalamnya. Loh, sebetulnya korban bakaran ini kepada Tuhan atau apa kepada manusia? Nah, kalau Ibu Uti yang memakan daging Yesus yang dilambangkan, yang roti yang dilambangkan seperti daging Yesus dan minum anggur yang dilambangkan sebagai darah Yesus, berarti Tuhan mempersembahkan dirinya kepada kalian. Berarti konteks di perjanjian lama dengan konteks agama Kristen yang Ibu Uti yakini berbeda. Nah, persembahan di perjanjian lama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang menerimanya. Nah, persembahan di perjanjian baru Ibu Uti orang berdosa yang terima. Memangnya Ibu Uti yang ampuni dosa manusia sehingga Ibu Uti yang menerima korban itu, atau Ibu Uti yang jadi Tuhan? Ayo, saya minta ayat yang jelas di mana sampai di mana ya persembahan Yesus ini ke siapa? Kalau ke Bapa atau ke Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, silahkan berikan ayatnya sebagaimana Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menerima ya darah Yesus sebagai korban penebusan dosa. Harus ada ayatnya, jangan asumsi. Tuh. Dan kalau darah Yesus diserahkan menjadi korban penebusan kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, kenapa Ibu Uti yang memakan darah dan memakan daging dan meminum darah Yesus? Jadi tolong diperjelaskan lagi, sebab kalau tidak ada ayatnya maka di sini akan terbukti Ibu Uti adalah penganut ajaran paganisme, orang yang haus darah dan haus daging anak-anak manusia. Karena Ibu Uti terbukti melaksanakan perjamuan kudus itu menerima roti bagaikan daging anak manusia dan meminum darah bagaikan darah anak manusia. Dan itu adalah satu-satunya ajaran pagan. Karena Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah memerintahkan untuk menyembelih anak manusia betul-betul sehingga mengambil darahnya sebagai korban penebusan kesalahan manusia. Saya minta ayatnya yang terperinci ya, jangan asumsi. Jangan menyerang pribadi saya dan jangan asumsi. Silahkan seiring dengan kitab Anda. Jawaban saya Anda mau terima atau tidak, tadi saya sudah tampilkan ayatnya. Terserah tanggapan Anda seperti apa. Silakan protes, silakan, karena ini perdebatan. Tapi buktikan kebenaran Anda bahwa benar-benar korban darah Yesus itu di mana? Siapa yang menerima? Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, atau siapa yang menerimanya? Tapi kalau Ibu Uti yang memakan daging dan minum darah, berarti kalian adalah pewaris ajaran paganisme. Silakan. Ya, saya mau mereview sedikit ya sebelum saya menjawab ya. Katanya tadi Rahmana Raja mengatakan bahwa berkiblat itu disuruh atau diperintahkan oleh Muhammad untuk berkiblat di Masjidil Haram ya. Lalu di Maryam 71, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri Mekah itu. Jelas ya. Kalau kalian berkiblat di situ karena apa? Karena ada perintah mengatakan bahwa Muhammad sendiri hanya menyembah Tuhan yang lokal, Tuhan yang ada di negeri Mekah, Tuhannya orang Mekah. Tetapi Tuhan kami itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang roh, yang menaungi seluruh isi dunia ini. Jadi kami tidak mengenal istilah kiblat. Kalaupun Bapak mengatakan berkiblat itu bukan menghadap ke Tuhan yang lokal, silahkan saja. Tetapi kalian mempraktekkannya. Kalaupun kalian mengatakan kalian tidak menyembah batu Ka'bah saja, batu Ka'bah itu silahkan saja. Tetapi kalian hampir tiap hari ditunjukkan di TV, kalian melakukannya, kalian mengelilinginya, kalian berkata Allahumma labbaik, ya Allah, ke rumahmu aku datang, ke rumahmu aku datang. Itu adalah fakta yang harus kalian hilangkan kalau kalian menyangkal bahwa kalian bukan seperti itu, gitu ya. Lalu kamu mengatakan juga
bahwa Alkitab kami telah mengatakan ya bahwa kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang kami kenal itu nyata buat kami. Orang yang pagan itu dia menyembah Tuhan yang tidak pernah dia kenal. Tuhan yang bukan Tuhan yang hakikatnya adalah mati. Di luar roh tidak ada kehidupan. Alkitab menyatakan rohlah yang memberi hidup dan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Oleh sebab itu di luar roh, di luar Allah yang roh, itulah yang disebut pagan. Apapun itu namanya, apapun itu bentuknya. Lalu Bapak mengatakan bahwa pagan itu adalah peristiwa penyalipan. Tetapi maaf, di tempat Bapak sendiri telah mengkonfirmasikan bahwa Yesus memang pernah ada peristiwa penyalipan. Dan kitab Bapak tidak pernah menyatakan bahwa peristiwa penyalipan itu adalah bentuk paganisme. Bapak hanya di kitab Bapak sendiri hanya menyatakan bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa penyalipan itu adalah paganisme. Lalu Bapak juga mengatakan bahwa yang lahir-lahir itu juga adalah paganisme. Tetapi maaf, kitab kamu sendiri telah menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu lahir bukan dari seorang perawan, bukan dari sperma. Lalu kitab kalian sendiri yang mengatakan bahwa dia itu lahir dari perawan. Kamu penuh dengan kontradiksi ya, mengambil dalil-dalil yang ada di tempatmu sendiri yang justru menyatakan bahwa yang begitu bukan pagan. Kalau yang begitu pagan, bagaimana mungkin Tuhanmu mencatat bahwa Isa lahir dari perawan, Isa disalibkan? Karena kamu mengambil dalil bahwa yang disalibkan, yang lahir dari perawan itu adalah pagan. Karena kamu menyatakan bahwa yang seperti itu ya, jadi itu dia ya. Lalu kamu mengatakan bahwa di dalam mana tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh dunia harus tahu ya bahwa Allah telah menjadikan Kristus ya apa tadi itu ya sebagai Tuhan. Ya memang iya, kalian sendiri teriak-teriak Tuhan di situ adalah penguasa maksudnya. Setelah dia mati, dia bangkit kembali, barulah orang-orang sadar ya, barulah mata mereka itu ternganga-nganga melihat bahwa memang Yesus dirinya itu membangkitkan dia menjadi Tuhan. Setelah dia bangkit, baru dia naik ke sorga, kami menyembah dia sebagai Tuhan. Karena sebelumnya tidak ada yang percaya 100% bahwa dia adalah Tuhan. Itu konteksnya, oke? Tetapi sebagai Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini dimanapun juga, ya saya bacakan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itulah Yesus Kristus itu. Dialah pemberi keselamatan itu. Kami tidak berkiblat karena Tuhan kami itu roh, ya. Yesus itu lahir dari perawan Maria karena tertulis sendiri di dalam kitabmu. Bukankah itu kamu mengatakan bahwa yang lahir dari perawan itu adalah pagan? Oh tidak. Ya, kami tidak mutar-mutarin apapun juga, tidak ada objek, dan kami menyembah Allah yang kami kenal. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana Allah yang kamu kenal itu supaya dia tidak menjadi pagan? Terima kasih banyak Ibu Uti. Waktunya habis. Akan buat Bang Ramana Raja 2 menit buat bertanya kepada Ibu Uti. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata Ibu Uti dari tadi bicara banyak tapi tidak menampilkan dalil sesuai dengan apa yang saya tanya. Nggak sempat ngambilin dalil, bukannya nggak itu. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu Uti. Ibu Uti kan mengatakan ketika orang yang lahir dari tuduhan saya itu saya mengatakan orang lahir dari wanita perawan itu adalah pagan. Iya, tadi bilang gitu. Kenapa Tuhan mau bilang tunjukkan ya, kalau bukan pagan, tunjukkan bahwa orang yang lahir dari wanita perawan itu adalah Tuhan, ya. Dan tunjukkan bukti-bukti bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu dilahirkan oleh Maria. Apa solusi? Silakan bahwa kalau memang Tuhan Ibu Uti itu adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang seperti Ibu Uti sampaikan dari tadi, tunjukkan ayat bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Yesus atau bukan Isa. Ya, sebab ayat yang disampaikan kepada Maria itu, hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Ya.
Apakah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu anak manusia? No, Allah bukan manusia, pula bukan anak manusia. Dan itu sudah dibantah oleh kitab Ibu Uti sendiri. Tampilkan ayatnya, kalau Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhannya Ibu Uti, buktikan kepada saya kalau yang Maria lahirkan itu adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan Ibu Uti, saya kasih bonus waktu. Ya. Waktunya disetting dulu sebentar, 5 menit. Waktunya disetting dulu. Biar fair kita ya. Silahkan Ibu Uti buat menjawab. Ya, di dalam kitab Bapak sendiri ya, jadi Bapak tidak itu ya sama sekali tidak menjawab saya ya ketika saya mengatakan apakah apa tadi itu ya pokoknya nggak terjawab semuanya ya. Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan karena kriteria untuk menjadi Tuhan tidak ada yang dipenuhi di tempat Bapak. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, di kitab Bapak sendiri telah mengatakan Isa Al-Masih gitu kan. Tahu nggak artinya Al-Masih? Al-Masih itu artinya yang diurapi, Al-Masih itu artinya anak Allah gitu ya. Di dalam Alkitab Al-Masih atau Mesias ya, kalau di Al-Masih itu singkatannya apa artinya dari adalah Mesias. Mesias di tempat kami itu artinya anak Allah. Anak Allah artinya firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Mazmur 2 ayat 22 ya, saya bacakan ya. Yang Al-Masih atau Mesias itu artinya yang diurapi ya, anak Allah atau Kristus. Nah, saya unjukkan ya. Kalian sendiri menyebut Isa itu Isa Al-Masih tanpa kalian mengerti artinya apa itu Al-Masih. Al-Masih itu artinya adalah yang diurapi, anak Allah dan Kristus. Kristus itu artinya Tuhan. Jadi dengan memanggil Isa Al-Masih, kalian sendiri seharusnya sudah percaya bahwa dia adalah Tuhan. Di dalam kitab kami, buktinya di sini ya, Isa Al-Masih itu seperti ini. Marilah kita memutuskan belenggu, Mazmur 2, tadi. Mazmur 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, mana dia sih? Raja yang diurapi, ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, ya, yang diurapinya itu siapa? Tuhan dan Yesus, itu dia. Ya, karena Al-Masih itu artinya yang diurapi. Yang diurapi pada zaman dulu itu adalah orang-orang yang diurapi dengan minyak. Tetapi di dalam perjanjian baru yang diurapi itu artinya anak Allah. Anak Allah itu rujukannya kemana lagi? Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, the Son of God, Kristus atau Mesias atau Al-Masih. Jadi kitab kalian sendiri dengan jelas memanggil ketika kalian menyebut dia Isa Al-Masih, itu artinya Isa anak Allah gitu loh. Ya, Isa anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Dan kitab kalian juga mengatakan bahwa dia itu adalah kalamullah. Ya, kalamnya Allah. Walaupun kalian mengatakan bahwa kalam itu hanya sebagai kun fayakun, tetapi yang sebenarnya firman itu adalah hidup. Firman itu adalah oknum berkuasa dan dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kami mengenal Allah Tritunggal yang sudah ada tercatat sejak permulaan peradaban manusia. Adapun yang konsep tauhid itu tidak pernah dikenal. Hanya baru dikenal pada saat Nabi mengatakan bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhannya. 600 tahun setelah Yesus naik ke surga. Dan konsep seperti ini kami tolak karena tidak alkitabiah dan bukan menggambar artinya firman yang telah menjadi manusia. Dan anak Allah itu artinya Kristus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan dengan jelas ya, anak Allah itu siapa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal ya. Di sini ya saya katakan ya. Ya, oleh sebab itu kita mengenal, entah saya tulis dulu ya. Tolong dimatikan dulu dong, saya kan ambil ayat. Tadi ya, itu boleh. Ya, dimatiin. Oh, saya nggak boleh ya. Boleh. Ya. Boleh ya, terima kasih. Ya, 1 Yohanes saya dalam pakai ayat mana Bu? Saya tampilin Bu. 1 Yohanes 1 ayat 5 ayat 20. 1 Yohanes. Anak Allah atau Al-Masih ya. 1 Yohanes 5 ayat 20.
Ayat 1 Yohanes ya? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Sorry. 1 1 Yohanes Yohanes 5 ayat 20. 5 Ya. ayat 20. Nah, ini dia. Oh, Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 nggak ada. 1 Yohanes 5. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba buka lagi Nggak ada 20. Ada Yohanes dan ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes Itu ada. ada tuh. Ada di ini. Iya, ada. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah Al-Masih, ya, anak Allah itu Al-Masih atau Mesias atau Mesias, ya, Mesias. Akan tetapi kita tahu bahwa Isa Al-Masih gitu kan telah datang dan telah menyatakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Isa Al-Masih itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu dia. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian mengatakan Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu inilah artinya di dalam kitab kami. Allah yang benar, ya. Itulah datanya yang saya kasih ke Rahmana. Ada di kitab sendiri, ya, ditunjukkan ke tempat kami. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, anak Allah. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Uti sudah masuk ke dalam ranah Al-Quran, maka saya akan jelaskan Isa dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Maryam ayat ke-30, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih. Ya, ini versi Al-Quran, Ibu Uti. Ya. Di dalam versi Bible Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan, ya, yang telah Engkau utus. Mengenai anak Allah, Yesus berkata, ya, seorang budak tidaklah lebih besar daripada tuannya, dan anak tidaklah lebih besar daripada bapaknya. Ya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Kalau memang Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa Dia sebagai utusan? Di dalam kedua kitab ini, Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Allah, seorang hamba Allah yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus adalah hamba Allah dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-30, di situ dia jelaskan bahwa Isa mengaku dengan jujur dia adalah hamba Allah. Di kitab Bible pun Isa mengaku, Yesus pun mengaku, aku adalah utusan Allah, bahwa aku diutus oleh Bapakku. Dan Yesus mengaku, ya, di dalam Bible Ibu Uti sendiri, aku akan pulang ke rumah Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Rokokku berarti saya punya rokok, ya. Jadi kalau Allahku berarti Yesus punya Allah. Bagaimana lagi Ibu mau kabur? Dari tadi Ibu tidak menjelaskan siapa yang perintah untuk menyembelih Yesus sebagai korban bakaran pun tidak ada jawaban. Ya, Ibu pun tidak menjawab. Kalau memang yang dilahirkan Maria itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi dari tadi alhamdulillah, ya, saya terima pendapat Ibu Uti, apapun itu, apa itu benar atau salah, saya tetap memaklumi karena kita ini hanya sebatas berdialog. Alhamdulillah tadi saya pun kalau memang Ibu Uti tidak menghina saya atau sesembahan saya pun, sebaliknya saya tidak akan menghina. Ya. Jadi alhamdulillah, silakan Ibu Uti menyanggah dengan pernyataan saya bahwa kedua kitab Bible maupun Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah. Surat Maryam ke-30 ayat ke-30, Isa adalah hamba Allah, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus adalah hamba Allah dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ya, simpulkan kalau memang Isa adalah Tuhan, tunjuk satu ayat dalam kitab Al-Quran bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu, seperti perkataan Allah. Dan tunjuk di dalam satu ayat Bible, Yesus pula berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah. Kalau tidak ada ayat itu, maka ketuhanan Yesus hanya berdasarkan asumsi liar. Karena pengakuan Yesus dengan pengakuan Ibu Uti sangatlah berbeda kenyataannya. Silakan Ibu Uti, saya kasih waktu yang banyak untuk Ibu Uti menjawab saya. Pertanyaan saya, ya, tunjukkan kepada saya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang roh, sehingga Dia omnipresent, jadi tidak perlu berkiblat, ya, karena yang
yang bukan roh itu dialah yang berkiblat. Di luar roh itu semuanya ada sosoknya, ada bentuknya, jadi dia mendiami ruang dan waktu, oleh sebab itu dia dikiblat. Kalau Bapak mengatakan itu bukan berkiblat, bukan berarti Tuhan Bapak ada di satu tempat, di satu lokasi yang jelas. Tunjukkan di mana yang menyatakan dia itu adalah roh yang menaungi alam semesta ini, ya. Lalu Bapak mengatakan juga tadi pertanyaan, ya, saya mau jawab dulu nih, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, tolong dibuka dulu lagi, Pak. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, saya. Silakan. Ya. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 3 ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, ya, hambanya Yesus yang dibilang utusan itu, ya, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, ya, hambanya itu siapa? Yang kudus. Hambanya itu siapa? Yang benar, ya. Nah, kok ditutup itu dia, ya. Maksudnya hambanya itu adalah utusan. Tetapi Alkitab kami di dalam Roma 8 ayat 3 mengatakan, ya. Coba Roma 8 ayat 3, tolong Pak kasih tahu Pak, buka Pak. Roma 8 ayat 3, apa artinya utusan itu? Ya, Roma 8 ayat 3. 8 ayat 3. Ya, Roma 8 ayat 3. Ya. Roma Pak. Ya, 8 ayat 3. Oke, silakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah itu dia. Utusan dalam daging. Yang disebut utusan itu adalah manusia kemanusiaannya, tubuh daging jasmani kemanusiaannya, itulah yang disebut utusan. Ketika firman itu keluar dari Bapa, dia menjadi daging. Daging inilah yang disebut utusan. Sebagai manusia Yesus disebut utusan. Sebagai manusia Yesus disebut nabi. Sebagai manusia Yesus disebut anak Allah. Ya, sebagai manusia dia disebut juga anak manusia. Itu artinya, ya, jadi tidak sama dengan Bapak yang mengutus anak buah Bapak itu dua pribadi, tetapi ini firman itu dikatakan firman itu adalah Allah. Dia berasal daripada Allah, dia adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia disebut utusan. Utusan dalam daging, Roma 8 ayat 3 ada ayatnya, ada peneguhannya, ada buktinya, ada dalilnya. Itulah yang sebenarnya, oke? Lalu dikatakan Abraham tidak pernah mengajarkan membunuh, mengorbankan anak manusia. Abraham itu justru menunjukkan Ishak yang harusnya mati, yang harusnya dilempar ke neraka, tetapi dia diselamatkan oleh seekor anak domba. Ya, anak domba itulah yang menyelamatkan Ishak dari dosanya. Ya, ini menggambarkan bahwa Yesus yang disebut anak domba Allah itu telah mati bagi kami, menyelamatkan dosa kami. Justru itu adalah penggambaran yang paling pas ketika dikatakan anak domba Allah itu menghapus dosa seluruh isi dunia. Coba ulangi pertanyaan Ibu Uti tadi apa? Kenapa? Apakah kiblat itu menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan, ya? Mana ayatnya yang mengatakan Allah itu roh, karena roh itulah yang menaungi alam semesta itu. Zat atau molekul atau partikel tidak pernah bisa menaungi alam semesta. Kalau Bapak menyangkal bahwa Tuhan Bapa hanya ada di satu tempat yang disuruh menyembah Tuhan yang ada di negeri Mekah, kalau bukan begitu tunjukkan ayatnya bahwa Tuhan Bapa itu omnipresent. Maha ada. Ya, pertanyaannya udah jelas ya Bang Ramana? Udah ketangkap poinnya? Oke, silakan. Saya jawab yang simpel saja, ya. Di dalam Ayatul Kursi menjelaskan bahwa Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan kalau berbicara ruh itu adalah ciptaan Allah di dalam Al-Qur'an dan iman Islam kita. Nah, kalau Tuhannya Ibu Uti adalah ruh, maka Tuhan Ibu Uti adalah ciptaan Tuhan saya. Itu jawaban saya, simpel saja. Udah cukup segitu? Ya, itu saya jawabannya. Oke, Bu Uti buat menyanggah selama 5 menit. Ya, ketika sebelum ke closing statement ya. Sebelum ke closing. Ketika Bapak mengatakan roh itu adalah ciptaan, itu artinya Bapak mendahului
Nabi Bapak. Karena Nabi Bapak sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Ya, mana ayatnya yang mengatakan roh itu adalah ciptaan? Karena Nabi Bapak tidak memberikan pelajaran apa-apa mengenai roh. Dia bahkan mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhanku. Aku hanya diberikan pengetahuan hanya sedikit, katanya. Ya, jadi Bapak telah mendahulukan atau sok lebih pintar dari Nabi Bapak sendiri dengan mengatakan roh itu adalah ciptaan. Ya, lalu kami mengatakan di dalam kitab kami, ya, Nabi mengatakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Tetapi di kami telah dikatakan bahwa Tuhan kami itu roh. Jadi dengan kata lain, roh itu memang urusan Tuhan dan Tuhan kami itu memang roh. Itulah Tuhan yang benar, bukan pagan, ya. Bapak sendiri telah mengatakan kepada kami dan Nabi juga mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan. Tuhan kami itu adalah roh. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan Tuhan kami itu pagan. Lalu saya mau nanya lagi kepada Bapak. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana bisa Allah yang zat itu dia menaungi alam semesta ini. Dengan cara apa dia seperti itu? Karena Alkitab menyatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging atau zat atau di luar roh tidak bisa memberikan kehidupan dan tidak bisa menaungi alam semesta ini. Silakan Pak. Silakan langsung aja jawab. Nggak usah di ini, waktunya langsung aja itu. Soalnya langsung closing. Oke, Bu Uti. Jadi Langsung. di dalam ayat itu menjelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad mengatakan mengenai urusan roh ialah urusan Tuhanku. Karena Allah yang mengurusi segala roh. Jadi kalau Ibu Uti mempertahankan Tuhan Ibu Uti adalah roh, maka Tuhan Ibu Uti ialah yang dikendalikan oleh Tuhan saya. Karena Tuhan saya lah yang mengurusi segala roh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau memberikan closing statement ya. Jadi saya memberikan rangkuman ya dari kejadian pertama sampai akhir dan semua dan semua. Sebentar, waktunya di setting dulu. Ya. Saya ingin ya dari pertama Rahmana udah ya. Ya, lanjut aja. Ya. Nanti saya setting di sini, Pak. Ya, saya memberikan kesimpulan. Pertama, Rahmana mengatakan bahwa kami ini menyembah pagan karena Tuhan kami itu seperti Trimurti, Triloksono, Triangel gitu ya, seperti itu. Karena dia mengatakan itu Tuhan pagan itu yang dilahirkan gitu kan, dia ada 3 gitu. Tetapi yang saya mau bilang tadi yang sudah saya kasih tahu, yang begitu-gitu hanya karena dia ingin meniru yang benar gitu. Tetapi fakta sejarah tidak pernah membuktikan bahwa yang seperti itu terjadi betul-betul di lapangan. Itu cuma mitos, itu cuma cerita, itu hanyalah hikayat dongeng yang menyamakan dengan hakikat Allah yang Tritunggal. Tetapi Yesus itu nyata, Yesus itu real, Yesus itu ada karena apa? Dia pernah ada di bumi. Ya, jadi perkataan Rahmana itu tidak benar. Lalu Rahmana mengatakan karena dia lahir dari perawan. Sedangkan di dalam kitab Bapak, Isalah satu-satunya yang paling dimuliakan nabi di antara para nabi yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Karena apa? Karena dia diperanakkan dari seorang perawan. Lalu ini juga patah lagi ya pernyataan dari Rahmana yang mengatakan kami ini pagan karena Yesus itu lahir dari perawan dan dari Roh Kudus. Sedangkan kitab Bapak sendiri menyatakan seperti itu. Dialah yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Jadi tidak ada hubungannya dengan pagan-pagan. Bapak mengatakan, lalu saya mengatakan bahwa di dalam kitab kami itu dengan jelas ditulis bahwa yang namanya pagan itu mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Ada objeknya, ada tempat mereka beribadah. Ya itu dia ya. Di dalam Alkitab kami, saya nggak bisa kasih ayatnya banyak-banyak banget ya. Jadi ada objeknya ya di dalam Yohanes 4 itu jelas ya. Ada objeknya, ada tempat mereka beribadah, ada tempat mereka berkunjung dan mereka berkiblat gitu loh. Itu justru di kitab kami yang mengatakan seperti itu. Dan Allah di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu disebut di dalam kitab kami di dalam Tawarik 16 ayat 26 itu kalau enggak bukan di dalam apa tuh di dalam sebentar ya. Di dalam Mazmur 96 ayat 5, segala Allah adalah hampa. Segala Allah huruf kecil itu adalah hampa. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah berhala.
Ya, ini pasti, ini yakin, dan ini golagokin, dan ia iman dan pasti. Karena apa? Karena Allah Subhanahu sendiri telah mengkonfirmasikan bahwa Dia adalah Allahnya Elohim. Ya, Dia sendiri mengaku-ngaku, mengklaim bahwa kamilah yang melakukannya, dan kalian mengklaim bahwa Allah adalah Elohim. Kalau kamu mengatakan Tuhan kami itu adalah berhala, jadi itu berdampak pada dirimu sendiri. Tuhanmu juga berhala, gitu kan? Nah, apalagi tadi banyak sekali ya. Jadi apa yang saya minta dari Rahmana Raja juga tidak bisa diberi. Karena apa? Karena kitab kami mengatakan ketika orang itu dia menyembah berhala, dia ada pada satu tempat, ada tempat penyembahannya. Ya, di situ Bapak tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa kalian bukan menyembah berhala, karena ada tempatnya. Ya, sangkalannya tidak kena di saya karena ada tempatnya. Betapapun kalian mengatakan itu bukan menyembah berhala, tetapi kalian menunjukkannya kepada kami, gambarnya terpampang di mana-mana. Kalian memutarinya, lalu kalian mengatakan Allahumma labaik, ya Tuhan, kami datang ke rumahmu. Jadi Tuhan kalian punya rumah, sedangkan yang kami dibilang berhala-berhala kami tidak berkiblat dimanapun, karena Allah kami itu Dia maha hadir. Kami menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke utara, tidak ada itu yang namanya berkiblat. Dan kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kami mengangkat hati, mau angkat tangan, mau berdiri, mau sujud, itu terserah, karena yang diutamakan adalah hatinya. Tetapi di Bapak adalah sekali lagi ada ritual-ritualnya, duduk berdiri jongkok, itu adalah ritual juga gitu loh. Oh, banyak sekali ya, kalau mengatakan pagan itu banyak sekali, cuma itu sajalah ya, itu sajalah yang bisa jadi tuduhan dari Pak Rahmana Raja kepada kami tidak benar ya, karena ketika dikatakan Tuhan kami pagan, justru di tempat Bapak memuliakan Tuhan kami itu ya, Isa lahir dari Roh Kudus. Dia adalah Al-Masih, Mesias itu kesimpulannya gitu. Ya, Rahmana ya. Terima kasih banyak Ibu Uti. Ya, itu dia. Kamu makanya persiapan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Ibu Uti telah mengunjungi channel ini ya. Terima kasih banyak buat waktunya, dan closing statement selama 5 menit buat Bang Rahmana Raja. Silakan. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur kepada mami saya, sekalipun kita dua sering berantakan di room lain, tapi malam ini kita dua sangat akur ya. Suara saya jelas ya, Mami? Tanpa adanya kesalahan dan tanpa adanya hujatan ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Uti untuk waktunya di sini ya, untuk mengedukasi, bukan yang di sini aja, tapi buat para netizen juga biar paham dan mengerti ya. Terima kasih banyak Ibu Uti. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Han atau Ibu Khalid. Admin, saya minta maaf secara pribadi kepada mami saya Ibu Uti. Saya mohon maaf lahir dan batin, bahwa sekiranya maaf saya diterima kalau memang ada salah kata menyinggung pribadi Ibu Uti. Hari ini maupun sebelumnya dan maupun akan datang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya Mami ya, Mom, ya, terima kasih ya. Semoga sama-sama saya juga ya, jangan ini kita beradu argumen, apa yang saya ada, yang saya pikirkan, yang saya faktakan, itu kita adu argumen, bukan maksud merendahkan, bukan ya. Karena memang kita mempertahankan ideologi kita, jauh dari yang katanya menista ya, bukan menista, karena tujuan kita adalah mempertahankan kebenaran kita masing-masing tanpa memandang rendah lawan kita, karena masing-masing menganggap dirinya adalah benar. Amin. Kita berada di situ ya. Semoga diskusi tertib seperti ini terus berjalan ya ke depannya Bu Uti ya. Tidak ada hujatan, tidak ada apa-apa ya. Kita kan bersaudara NKRI harga mati ya. Amin. Nah, saudaraku semuanya, lumayan ya diskusi barusan untuk sebagai hiburan bagi kita apa yang disampaikan oleh Uti Watimena dalam melakukan karangan bebas ya, dan juga memaksa makhluk untuk menjadi Tuhan. Dan pertanyaannya ke Rahmana Raja perihal untuk membuktikan Tuhan umat Muslim, tentu ini adalah pertanyaan yang konyol ya, karena itu menunjukkan bahwa dia memang tidak mampu membedakan sekali lagi antara Tuhan dengan makhluk
siapapun sebenarnya disuruh untuk membuktikan keberadaan Tuhan, baik yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan, dipastikan tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikannya ya. Jangankan Tuhan, yang ada pada diri kita sendiri aja berupa roh, itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa membuktikan keberadaannya. Dan juga seperti halnya cahaya yang ada di sekeliling kita, tidak ada satupun ilmuwan sampai saat ini yang mampu mendefinisikannya. Dan juga seperti halnya magnet ya, tidak ada yang mampu untuk melihatnya, apalagi yang menciptakan itu semua ya, mustahil untuk bisa dibuktikan. Jadi di sini sangat jelas sekali bagaimana Uti Watimena ini gagal atau memang tidak mampu untuk memahami Tuhan yang keberadaannya tidak bisa kita buktikan, maka dia itu tidak mempercayai. Dan di sini kelihatan dia hanya percaya apa-apa saja yang bisa dilihat dan didengar. Itu pun sebenarnya kalau disadari, penglihatan dan pendengaran kita pun masih saja sering berdusta ya, dan tidak keseluruhan itu adalah benar adanya. Jadi sebenarnya apapun yang kita anggap sebagai Tuhan ya, apabila itu masih terikat dengan dimensi, terikat ruang dan waktu, itu dipastikan bukanlah Tuhan. Jadi sangat simpel sebenarnya ya untuk mengetahui keberadaan Tuhan, dan Tuhan itu tidak dapat kita buktikan, namun hanya dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Jadi demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari diskusi tadi ya, dan setidaknya hiburan bagi kita mendengarkan cerita-cerita dari Bu Uti Watimena ini. Dan kepada Rahmana Raja, mudah-mudahan akan terus melakukan bantahan-bantahan terhadap persangkaan-persangkaan yang sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui tentang Islam yang sesungguhnya ya. Mudah-mudahan Rahmana Raja terus dapat memberikan sanggahan tersebut demi meluruskan pandangan-pandangan yang negatif terhadap Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.